Jadi kita nggak usah bersembunyi di kata-kata yang sulit, karena ekonomi sendiri juga udah sulit. Jadi kalau kita harus menjelaskan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang. Jadi kenapa saya bisa begitu? Karena dulu saya biasa nulis tuh di Kompas ya. Dari tahun 2002 kalau nggak salah sampai 2010 setengah halaman tuh banyak tuh setiap Senin ya. Nah waktu saya nulis, kalau saya kan pasti ngerti gue pengen jago. Saya kasih tulisan saya ke orang di kantor yang paling nggak ngerti ekonomi. Nah, coba kamu baca ini. Ngerti nggak gitu ya? Ada yang nggak ngerti nggak? Nanti dia bilang, bos yang ini saya nggak ngerti. Saya rearrange lagi. Bapak ganti. Ada banyak, kadang-kadang pertama banyak saya loh, ini nggak ngerti, bodo amat sih loh. Tapi emang saya sadar tuh, saya kan nulis bukan buat saya, itu, buat Pak. pembaca. Jadi saya rubah sesederhana mungkin sampai dia ngerti, baru saya bisa kirim ke Kompas. Setiap minggu seperti itu. Udah terlatih, udah jadi lama-lama terlatih, lumayan lah. Jadi waktu saya sekolah juga waktu ambil disertasi juga bilang gitu. Kalimat saya kadang-kadang kan dianggap udah ngerti ini. Ini artinya apa? Artinya ini Pak gini-gini kan ini gampang. Kamu mesti gini. Tahu di kepala kamu adalah bahwa kamu menulis untuk orang lain. Orang lain nggak tahu apa yang di kepala kamu. Jadi kamu jelaskan sejelas-jelasnya. Kira-kira begitu. Iya. Makanya jadi kan, di PhD level kayak gitu. Tapi makanya Pak, Bapak kan ITB elektro ya, terus Bapak insinyur gitu ya, terus tiba-tiba milih S2, S3 lah, langsung S3 ekonomi gitu. Kan saya kayaknya buat saya yang orang hukum ya Pak, saya memang lulusan hukum, perlu ada basic hitung-hitungan Pak ya, matematika kan ya, yang enggak, yang kan jadi memang akhirnya memang susah ekonomi. Susah ya. Jadi ekonomi, saya kenapa selamat survive di ekonomi? Karena matematika saya lumayan agak kuat. Jadi saya bisa survive setahun 2 tahun itu. Tapi untuk memahami esensi dari pengetahuan ekonomi, setahun 2 tahun nggak cukup. Saya baru sadar ekonomi seperti apa, itu setelah 4 tahun setelah mau lulus. Jadi kalau Anda belajar terus-terusan, pada suatu titik, Anda sampai titik di mana Anda bisa memahami semua. Jadi yang saya rasakan adalah saya seperti dikasih pintu untuk menguasai semuanya, kunci untuk menguasai semuanya, tinggal pintu mana yang mau dibuka. Jadi itu esensinya. Jadi nggak gampang merubah mindset, tapi kalau nggak tekun, satu titik Anda akan sampai titik itu. Tapi itu sekolahnya tuh 4 tahun lebih, tiap hari belajar di perpustakaan dari jam 8 sampai jam 12 malam. Kalau malas-malasan ya nggak bisa juga.